Kalimantan 12-18 November 2022. 1 Kalimantan, 2 Niniwe dan jika ada yang berdiri, 3 tahta pengadilan sudah dekat, tekanan hidup yang akan datang dan firman Tuhan. 4 Keos dan doa Bapa kami, 5 Spanyol dan Afrika, 6 tawaran Cina, 7 Sulawesi Utara, 8 krisis dan hama belalang. Kalimantan 12 November 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan wajah JB, pemimpin Amerika, matanya memandang sekeliling Indonesia. Setelah itu tampak dalam penglihatan muncul Pulau Kalimantan, dan saat berdoa bagi Kalimantan, tim ini menerima firman Yehezkiel 14. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi. Aku, Tuhan sendiri, akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dan dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya. Aku, Tuhan sendiri, akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku, Tuhan, yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Niniwe dan jika ada yang berdiri, 12 November 2022. Lalu ketika berdoa bagi Indonesia, salah satu tim melihat pulau-pulau di bangsa Indonesia. Sekelilingnya di tembok yang besar berbentuk oval. Tim ini mengira ini adalah tembok perlindungan Tuhan bagi bangsa ini. Tapi ternyata dari tembok-tembok itu ada orang-orang berbentuk manga bisa menembus tembok masuk ke Indonesia. Lalu mereka mematai-matai bangsa ini dan banyak sekali. Tapi semua orang di Indonesia tidak menyadari ada musuh yang masuk ke Indonesia. Setelah itu tim ini mendengar suara Niniwe. Ketika bertanya kepada Tuhan apakah Indonesia seperti Niniwe hari-hari ini, tim ini mendengar suara, jika ada orang yang berdiri bagi Indonesia, Tuhan akan mengubahkan. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan Tuhan Yesus sedang duduk di kursi kerajaan, berbaju putih berkilau-kilau, dia bersama dengan orang-orang yang berdoa. Lalu ada kertas, ada kirbat, dan Tuhan menulis dengan tinta dari kirbat yang berisi air mata orang-orang yang berdoa. Tulisannya sangat panjang di kertas itu dan tintanya berwarna emas. Tahta pengadilan sudah dekat, tekanan hidup yang akan datang dan firman Tuhan.
12 November 2022. Lalu salah satu tim bermazmur, "Engkau sahabat Tuhan, sampaikanlah isi hatimu. Tuhan sahabatmu menantikan ucapan katamu. Dia datang seperti Bapa dan dikatakannya bagimu saat ini. Hai anak-anakku, apakah yang kau bawa hari ini di hadapan tahtaku? Bahkan malaikat-malaikat surgawi tersenyum melihatmu. Bahkan malaikat-malaikat surgawi menanti kata hatimu. Bahkan mereka yang terdahulu mengasihi Tuhan ada di sisinya memandang engkau." Dan dikatakan Raja, semua firman ini, semua kitab suci ini akan digenapi. Tahta pengadilan Tuhan sudah dekat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar firman Tuhan. Dan engkau yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Engkau yang dikasihi Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah menjalar memberkati banyak orang. Mengalirlah engkau seperti sungai yang menyejukkan sampai ke ujung-ujung bumi, membawa kehidupan. Dengarkanlah ini, hai biji mata Tuhan. Dengarkanlah ini, hai permata hati Tuhan, kekasih hati Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Untuk memandang jauh, bawalah hati Tuhan, bawalah cinta Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Akan tiba masanya engkau tidak dapat lagi melihat kitab suci, pengajaran kebenaran yang hidup. Akan tiba saatnya dan tidak akan lama lagi tekanan hidup akan datang. Peganglah cinta Tuhan, hai permata hatinya. Peganglah kekuatan pengajaran firman yang hidup, yang telah ditanamkan di dalam hatimu. Firman Tuhan yang menjadi tongkat bagimu ketika jalan itu licin, yang menjadi terang bagi jalan ketika jalan itu gelap, yang menjadi kekuatan ketika ketakutan itu datang. Itulah bagianmu, hai sahabat-sahabat Tuhan. Sembahlah Tuhan yang mengingat engkau, yang menuliskan setiap doa-doamu, yang menampung setiap air matamu di dalam kirbat emas yang besar, yang dijadikannya sebagai pena cinta Tuhan. Dan lihatlah hai biji mata Tuhan, catatan Tuhan telah turun dari surga ke bumi. Di sanalah tulisan tetes air matamu, keluh kata hatimu, keluh kesahmu. Sembahlah dia, sembahlah dia. Chaos, doa Bapa kami dan persekutuan dalam penderitaannya, 12 November 2022. Setelah itu salah satu tim melihat tulisan chaos. Ketika berdoa bagi hal ini, tim ini mendengar suara, "Berdoalah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus." Matius 9 ayat 6-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tim yang lain menerima penglihatan ketika berdoa untuk chaos. Tampak dalam penglihatan gedung DPR dan melintas sampai 2 kali. Dan tim ini menyatakan supaya kita berdoa bagi semua yang direncanakan oleh DPR. Namun sebelum itu, tampak dalam penglihatan ada roti bundar bertumpuk dan banyak. Ketika bertanya kepada Tuhan, "Roti apa itu Tuhan?" Itu adalah roti perjamuan. Lalu roti itu berubah menjadi lembaran-lembaran daging. Lalu muncul firman Filipi 3 ayat 10. "Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya." New Zealand, Spanyol, dan Afrika, 12 November 2022. Salah satu tim melihat sampai 2 kali tulisan New Zealand. Dan New Zealand ini digambarkan Tuhan seperti kapal yang mulai tenggelam. Lalu ada tanda panah merah, lalu Tuhan memberikan firman Zefanya 1. "Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.
Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping sumpah itu, ia bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab itu hari Tuhan sudah dekat, sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk kampung Lumpang, sebab setelah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari pemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Lalu tim yang lain melihat dari lautan di Spanyol muncul sebuah piramid. Di atasnya ada roh yang menyerupai kepiting raksasa berwarna merah bata. Ada penjepit bagian depan, namun kepiting itu tidak ada kakinya. Yang diingatkan adalah pergerakan Illuminati di bangsa Spanyol. Setelah itu tim ini melihat di Spanyol ada orang yang seperti ada dalam kemiskinan. Lalu tim berdoa bagi Spanyol. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah sungai, pinggirnya ada gunung es, dan gunung es ini sedang melebur seperti bukit yang hancur. Lalu air sungai itu mulai naik dan tinggi. Di atas sungai dan bukit es itu, dalam pandangan yang jauh, ada tulisan Afrika. Lalu tampak dalam penglihatan muncul penyu raksasa di atas gunung es itu. Lalu tim berdoa untuk hal ini. Tawaran Cina 12 November 2022. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan ada tawaran dari Cina langsung kepada Presiden Jokowi. Tawaran itu sangat bagus dan sudah disodorkan di atas mejanya. Namun dia diam saja dan tidak berkata sepatah kata pun. Yang disodorkan itu seperti sebuah alat, tapi tim ini tidak memahami alat atau benda apa yang ditawarkan, tapi seperti alat untuk mendeteksi. Tim yang lain melihat dari arah Cina di lautan ada mata yang besar berwarna abu-abu. Lalu tim berdoa mematahkan setiap serangan penguasa lautan. Lalu tim yang lain melihat Presiden Jokowi berkemeja putih dan jas biru. Ada yang menyodorkan beberapa lembar kertas untuk disepakati, namun orang yang menyodorkan ini sambil mengajak Presiden Jokowi berbicara, dan dengan maksud supaya tidak fokus dengan kesepakatan yang ditawarkan. Lalu ketika terus menyembah dan berdoa,
bagi setiap anggota tim, muncul sebuah tulisan Kisah Para Rasul 2. Sulawesi Utara, 18 November 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah tulisan Sulawesi Utara. Di belakang tulisan itu ada kumbang yang besar, tapi bagian kepalanya bukan kepala kumbang, tapi seperti bunga jambu yang halus-halus, dan setiap orang yang melihat ke bagian kepala kumbang yang seperti bunga jambu itu, orang-orang menjadi bersin-bersin. Setelah itu, tulisan Sulawesi Utara itu berubah menjadi sebuah tombak. Setelah itu, ada seorang laki-laki memakai celana pendek. Dia sepertinya bukan seorang manusia. Badannya berwarna abu-abu. Dia mencabut pohon yang besar yang kering tanpa dedaunan, dan pohon-pohon itu disusun menjadi seperti pagar. Ketika tim ini bertanya kenapa seperti itu, yang ditaruhkan Tuhan, pohon-pohon yang kering ini menggambarkan orang-orang yang kering imannya. Sementara tim yang lain melihat dalam penglihatan, muncul hilang, salib, lalu salib terbalik, salib, lalu salib terbalik. Lalu ada seperti kerangka, seperti payung yang terbuka dan tertutup, dan ini dikendalikan oleh tangan yang besar dan berbulu dengan kuku yang panjang. Pada saat sesuatu yang seperti kerangka payung ini terbuka dan ada manusia, maka tangan untuk menutupnya seperti perangkap. Lalu tampak dalam penglihatan ada kelompok anak muda yang sedang berkerumun seperti di satu lapangan besar. Mereka seperti mengadakan KKR, namun sesungguhnya bukan KKR, namun pengajaran sesat yang sedang diarahkan ke Sulawesi Utara. Lalu ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, tapi bukan orang Indonesia. Mereka memakai jubah, di bagian lehernya ada dikalungkan kain merah, dan di kain merah itu ada salib tapi terbalik. Mereka bertiga yang berkolaborasi menaikkan pujian, tapi seperti bukan kepada Tuhan, dan mereka berkhotbah membawa pengajaran mereka. Lalu tim berdoa bagi hal ini dan digerakkan untuk mematahkan pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tim yang lain melihat dalam penglihatan seorang tokoh Vatikan berpakaian putih, jubahnya besar bahkan menutupi satu kota, memegang sebuah tongkat di ujung atasnya runcing seperti mata tombak. Ketika bertanya ada apa yang ditaruhkan di hatinya, semua bisa ditutupi karena seseorang yang punya nama besar. Lalu tampak dalam penglihatan tulang-tulang yang terbang di atas Sulawesi, bagian leher ke atas kerangka burung, tapi bagian leher ke bawah kerangka manusia. Tim yang lain melihat dalam penglihatan Pulau Sulawesi bagian utara ini dikelilingi banyak mata. Krisis dan hama belalang 18 November 2022. Lalu tampak dalam penglihatan, tapi bukan di Indonesia. Ada kehidupan dalam keadaan krisis. Ada ibu-ibu, mereka duduk di pinggir jalan. Mereka menangis dan wajah mereka yang hitam-hitam. Mereka menengadah dan mengarahkan pandangannya ke atas seperti meminta pertolongan. Yang ditaruhkan di hati tim ini adalah berdoa supaya apa yang terjadi di bangsa-bangsa lain tidak terjadi di bangsa ini. Tampak dalam penglihatan ada presiden bangsa ini PJW, dia ada di sebuah gedung, sisinya kaca dan dia tampak gelisah, seperti sedang ditekan. Namun di depan publik dia tidak menunjukkan. Pada saat berdoa bagi Indonesia, salah satu tim melihat dalam penglihatan seekor capung yang hinggap di satu tanaman seperti bunga matahari. Matanya besar dan seperti melihat ke sekeliling. Ketika tim ini bertanya dalam hatinya kenapa matanya aneh, tiba-tiba datang belalang yang sangat banyak, terbang mengarah ke bangsa ini. Warna belalang ini seperti tanaman yang kuning terkena kemarau. Belalang ini hinggap di ladang-ladang dan bahkan pohon-pohon kelapa. Lalu tim memerangi hama belalang ini dihalaukan atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.